Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabila Lintang Ramadhani dengan NIM O1A120116 jurusan Farmasi Universitas Halu Oleo. Pada video ini, saya akan membahas tentang Gaucher disease dan juga pengobatannya. Apa sih itu Gaucher disease? Nah, Gaucher disease adalah penyakit langka yang berupa kelainan atau cacat lahir bawaan yang terjadi akibat penumpukan zat berlemak tertentu pada organ tubuh, terutama limfa dan juga hati. Gaucher disease ini merupakan kelainan pada sistem pencernaan. Nah, sebelum masuk pembahasan, saya akan terlebih dahulu memberikan penjelasan tentang sistem pencernaan. Sistem pencernaan merupakan serangkaian jaringan organ yang memiliki fungsi untuk mencerna makanan. Sistem ini dilakukan oleh beberapa organ pencernaan dan dibantu oleh enzim-enzim pencernaan. Makanan yang dikonsumsi akan melalui serangkaian mekanisme untuk diserap oleh tubuh. Pertama, makanan akan masuk melalui mulut. Organ yang ada di dalam rongga mulut seperti gigi, lidah, dan kelenjar air liur ikut ambil bagian dalam proses ini. Di dalam mulut, makanan dikunyah secara mekanik dan juga kimiawi. Secara mekanik, makanan akan dihancurkan oleh gigi dan dibantu oleh enzim amilase yang merupakan pencernaan kimiawinya. Makanan yang sudah dikunyah akan melalui faring atau persimpangan saluran dari rongga mulut ke kerongkongan. Setelah melalui faring, makanan kemudian masuk ke kerongkongan. Nah, di dalam kerongkongan, makanan akan didorong menuju lambung. Gerakan ini disebut sebagai gerakan peristaltik. Setelah sampai ke lambung, makanan akan diolah secara kimiawi dan juga mekanik. Secara kimiawi, makanan dicerna oleh asam lambung, S-dipepsin, dan juga renin, sedangkan secara mekanik, makanan akan diremas-remas di dalam lambung. Nah, dari lambung, makanan akan didorong ke usus halus. Di dalam usus halus, sari-sari makanan pun diserap. Usus halus tersendiri terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah duodenum. Selama berada dalam duodenum, makanan akan diuraikan menjadi zat-zat gizi yang lebih sederhana lagi agar dapat diserap dan diedarkan oleh darah. Kemudian yang kedua adalah jejunum. Fungsi utama dari jejunum adalah untuk menyerap gula, asam amino, dan juga asam lemak. Kemudian yang terakhir adalah ileum yang umumnya menyerap vitamin B12 dan juga garam empedu yang akan didaur ulang menjadi cairan empedu. Setelah melalui proses pencernaan makanan di usus halus, kemudian akan dilanjutkan menuju ke usus besar. Nah, fungsi utama dari usus besar adalah menyerap sisa cairan yang belum tercerna sempurna dari usus halus. Selain itu, organ ini juga menjadi tempat mengalirnya sisa pencernaan yang tak digunakan tubuh ke rektum dan dibuang dalam bentuk feses. Mekanisme kerja usus besar yaitu yang pertama, tentunya sisa makanan tersebut akan masuk ke kolon ascendens. Di kolon ascendens, nutrisi yang belum tercerna di usus kecil akan diserap kembali. Kolon ini juga akan memadatkan cairan sisa makanan menjadi lebih padat. Kemudian, sisa makanan ini bergerak menuju kolon transversum. Pada kolon ini, bakteri akan memecah sisa makanan atau melakukan fermentasi, menyerap air dan nutrisi yang masih tersisa, lalu membentuk cairan sisa makanan menjadi feses. Nah, sisa makanan yang telah berubah menjadi feses ini akan ditampung sementara di kolon descendens. Bila sudah waktunya, kolon sigmoid akan berkontraksi untuk menekan feses menuju rektum. Kontraksi inilah yang menimbulkan sakit perut yang mendorong Anda untuk segera buang air besar. Selain dari organ pencernaan, semua proses ini juga dibantu oleh kelenjar pencernaan antara lain kelenjar air liur, pankreas, dan juga hati. Kelenjar pencernaan tersebut menghasilkan enzim-enzim untuk membantu pencernaan di organ-organ tertentu, antara lain di lambung. Di lambung terdapat beberapa enzim, yaitu yang pertama adalah pepsin yang bertugas untuk mengubah protein menjadi pepton, renin yang mengumpulkan kasein yang terkandung di dalam air susu, dan juga protease yang memecah protein menjadi asam amino. Tidak hanya di lambung, pada pankreas terdapat enzim berupa yang pertama adalah enzim tripsin. Enzim ini bertugas mengubah protein atau pepton menjadi asam amino. Enzim lipase yang bertugas untuk mengubah lemak menjadi asam lemak dan juga gliserol, dan juga enzim amilase yang berfungsi untuk mengubah karbohidrat menjadi glukosa. Kemudian, di usus halus terdapat enzim berupa yang pertama adalah enzim maltase yang bertugas untuk menghancurkan maltosa, kemudian laktase yang memecah zat fatty atau karbohidrat menjadi gula, dan juga sukrase yang memecah protein dalam makanan menjadi asam amino. Nah, itulah tadi sistem pencernaan dan juga enzim-enzim pencernaan yang terdapat pada tubuh manusia.
Nah, apa hubungannya dengan Gaucher disease? Faktanya, penyakit Gaucher atau Gaucher disease ini adalah penyakit turunan yang disebabkan oleh kekurangan enzim. Gaucher disease adalah kelainan atau cacat lahir bawaan yang terjadi akibat penumpukan zat berlemak. Nah, penyebab Gaucher disease atau penyakit Gaucher adalah karena mutasi atau perubahan pada gen yang disebut oleh GBA. Melansir dari National Human Genome Research Institute, mutasi atau perubahan pada gen GBA mengakibatkan kadar glukoreboksidase sangat rendah. Ini karena gen GBA bertugas dalam memberi instruksi untuk menghasilkan enzim bernama beta-glukokereboridase. Enzim ini idealnya berperan dalam proses pemecahan zat berlemak pada tubuh. Jika tubuh tidak menghasilkan kadar glukokereboridase yang cukup, tubuh anak atau tubuh manusia tidak dapat memecah lemak dengan baik. Nah, kondisi inilah yang menyebabkan penumpukan lemak di berbagai organ tubuh. Gaucher disease atau penyakit Gaucher. Gaucher disease atau penyakit Gaucher adalah cacat lahir bawaan yang diturunkan oleh orang tua ke anak dalam pola autosom resesif. Artinya, anak bisa mengalami kelainan bawaan ini bila memiliki salinan mutasi gen GBA dari masing-masing orang tuanya. Dengan kata lain, kedua orang tua harus menjadi pembawa gen GBA baru kemudian bisa menurunkan kelainan bawaan ini kepada anaknya. Pembawa gen GBA tidak lantas membawa orang tua mengalami gejala Gaucher disease. Orang tua bisa saja tidak menunjukkan gejala apapun terkait kondisi ini, tetapi tubuhnya membawa salinan gen GBA yang bermutasi. Maka dari itu, untuk mengecek ada tidaknya Gaucher disease pada setiap manusia dibutuhkan analisis khusus untuk mengetahui penyakit tersebut. Sampai sekarang penyakit ini belum bisa disembuhkan, namun ada beberapa cara pengobatan yang dilakukan. Salah satunya ialah terapi enzim. Nah, prosedur ini menggantikan kekurangan enzim dengan enzim buatan. Enzim pengganti ini diberikan secara intravena dengan dosis tinggi dalam kurun waktu jeda 2 minggu. Enzim ini bernama imiglucerase adalah produk rekombinan makrofag targeted acid B-glucosidase yang akan menggantikan fungsi enzim asid B-glucosidase untuk mendegradasi MAD sehingga dapat memperbaiki patofisiologi awal dan mencegah patofisiologi sekunder dari penyakit. Nah, enzim ini dapat mengurangi perbesaran hati dan limfa, memperbaiki menormalkan trombosit dan juga anemia, memperbaiki densitas mineral tulang dan sistem belakang, dan mengurangi nyeri tulang dan juga bronchitis. Efikasi obat ini diukur dengan melihat peningkatan kadar hemoglobin, peningkatan jumlah platelet, penurunan volume hati dan limfa yang diukur dengan magnetic resonance imaging atau MRI, dan computed tomography atau CT. Selain itu, dapat juga diukur dari perbaikan fungsi hati, yaitu kadar transminase serum dan kadar enzim asid fosfatase dan angiotensin converting enzim, serta perbaikan status tulang. Hasil uji klinik menunjukkan bahwa pemberian imiglucerase 60 U per kilogram BB secara infus intravena setiap 2 minggu dapat memperbaiki hematologi, organometallurgi, dan status tulang. Maka dari itu, pemberian terapi ini membutuhkan waktu selama jeda 2 minggu. Itulah tadi salah satu contoh dari penyakit sistem pencernaan. Namun, penyakit dari sistem pencernaan sebenarnya dapat kita cegah dengan cara mengonsumsi nutrisi yang cukup dan juga menjaga pola hidup yang baik. Demikianlah materi yang dapat saya bawakan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.